hiduplah dengan penuh kebahagiaan. Karena ketika wong niku uripe seneng, bahagia, bunga, maka segala sesuatu ketika dikerjakan itu menjadi ringan, menjadi mudah, baik dalam urusan akhirat ataupun urusan dunia. Lah carane wong niku uripe seneng niku kepiye? Walaupun tentu kesusahan itu akan selalu datang, kesedihan itu akan selalu datang, tapi berusahalah menjadi orang yang senantiasa berbahagia. Kalau di dalam Quran bagaimana? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad, dengan anugerahku, dengan kasih sayangku, hendaknya mereka berbahagia. Coba sampai ingat-ingat anugerah yang pernah diberikan oleh Gusti Allah, kasih sayang yang diberikan oleh Gusti Allah, atau nikmat yang diberikan oleh Gusti Allah. Seharusnya kan sampai berbahagia. Seharusnya, contoh begini, sampai diberi anugerah oleh Gusti Allah menjadi seorang santri, yang otomatis sampai itu waktunya kebanyakan digunakan untuk mengkaji pengetahuan agama, yang dari situ sampai itu tahu jalan yang selamat baik di dunia ataupun di akhir. Kudune kan seneng banget. Ketika seneng maka ketika ngaji ya bunga. Tapi kenapa nikmat ngaji itu susah? Ini mesti tekuk. Atau begini, kenikmatan esih tayang mangan enak, masih bisa tidur nyenyak, matanya masih sehat, masih bisa melihat yang indah-indah, melihat pemandangan, maksudnya melihat sesuatu yang menarik yang bukan bersifat maksiat. Kudune kan seneng toh. Atau sampai apa? Diberi rahmat oleh Gusti Allah, jarang sakit. Kenapa hidupnya tidak bahagia? Masalahnya apa coba? Ya karena tidak pernah mengingat hal-hal tersebut. Walaupun sekali lagi kesedihan dan kesusahan itu akan selalu datang sebagai ujian bagi manusia, tapi berusahalah untuk senantiasa bahagia dengan mengingat hal-hal yang telah disebutkan. Jadi senang, jadi wong elek ya senang, jadi wong ayu ya senang, jadi wong ganteng ya senang, ya kan? Nek dadi wong ganteng akaro ayu seneng lumrah. Dadi wong elek seneng. Ini kan luar biasa toh. Alhamdulillah, untung duwe rai nang Gusti Allah, nek ora duwe rai wajah rata nih. Coba. Sing irang ya seneng. Alhamdulillah. Hitam-hitamlah pemberiannya Gusti Allah. Untung orang kelabu, untung orang merah membara. Jauh semuanya sampai kulitnya merah membara kan tambah susah. Kan seperti itu kan. Makanya sampai itu ketika melihat sesuatu yang berupa ciptaan Gusti Allah, lihatlah dengan keimanan, jangan melihat dengan nafsu. Ketika sampai melihatnya dengan nafsu, perkara Allah yang ditambah halasisan. Ya, sing ditelan kok sing apik-apik. Niku ketika menggunakan nafsu. Artinya begini, pernah saya sampaikan. Sampean itu ketika melihat sesuatu yang jelek, lihatlah dengan keimanan, aja dengan hawa nafsu. Jadi Allah kan merga sampean denenge karo hawa nafsu. Tapi coba ketika sampean melihat dengan keimanan, sampean dalam bahul dengan keimanan. Coba bagaimana? Nanti yang muncul itu akan keunikan. Kemudian apa?
keindahan. Kemudian apalagi limited edition. Paham Bu? Iya. Sumpamane sampean dalam bahu niku irung wis pesek bolongane ampun. Sampai tapi salatnya melihatnya dengan keimanan, aja dengan hawa nafsu. Mesti jadi antik tur unik, iya Pak. Wong Gusti Allah tok sing kaya gawe kaya. Hanya Allah yang bisa membuat seperti itu sehingga nampak menarik nanti. Nampak menarik. Ketika sampean melihat orang yang matanya juling, matanya kerah, lihatlah dengan keimanan. Sehingga nanti munculnya bukan penghinaan, tapi ketika sampai melihatnya dengan hawa nafsu, orang yang jelek, orang yang hidungnya pesek, atau orang yang matanya juling, pada akhirnya nanti yang muncul itu apa? Penghinaan atau menghina. Sekali lagi coba melihatnya dengan keimanan, mesti jadi munculnya adalah keindahan. Keindahan yang didasari keimanan. Paham atau tidak? Wantik teman, mataku hitam-hitamnya satu di tengah, satu di pinggir. Hanya Allah yang mampu membuat. Iya kan? Jadi ketika wong niku weruh kancane lambene doer, ngerti doer ora sampe. Cara wong Jawa lambene apa? Doer. Nek memandangnya dengan keimanannya jadi asik-asik banget. Iya, jadi indah. Itu kuncinya seperti itu. Tapi ketika sampai melihatnya dengan hawa nafsu, ini jadi malah petaka. Yang ada nanti akhirnya menghina, mengecek. Kan seperti itu kan? Wong kakaya baik, irungnya wis kayak gua, dan udan sih kepriwe. Pada akhirnya seperti itu. Iya Bu. Ya. Ketika melihat kulit hitam, pada akhirnya juga seperti itu. Paham sampai di sini ya. Jadi lihatlah sesuatu yang menurut sampean itu jelek dengan keimanan, maka nanti yang muncul akan keunikan, keantikan, dan keindahan yang ujung-ujungnya akan mengagungkan terhadap Gusti Allah. Maksud pura iku ora guyon lho, nang sampean mari dari guyon to niku. Darani ini bukan guyon, ini serius. Jadi ketika sampai melihat sesuatu, lihatlah dengan keimanan, jangan melihat dengan hawa nafsu. Paham? Makanya pernah saya katakan, wong sing duwe bojo ayu karo bojo awan, wong sing duwe bojo ganteng karo awan ku ayem wong sing duwe bojo ketika lunga ya tenang. Iya enggak? Coba sebenarnya wong niku duwe bojo utawa duwe bojo ganteng, ditinggal lunga. Was-was. Kira-kira was-was. Tapi coba ana wong duwe bojo kecul wis dilepas sih. Sampai sing ngarep melirik ibaratnya kan jadi apalagi ganteng ayu karo elek niku awet endi? Awet elek. Nek ganteng atau ayu paling 10 tahun, 15 tahun setelah menikah. Orang mungkin tambah ayu, tapi tambah lah nek wong elek bisa tambah. Maksudku tambah tua tambah tua tambah dunu piutai piro-piro dosa ingsun iku infakartu lamun mikir-mikir ingsun fiha ing dalam duluk iku kathirotun akeh. Wa rahmatu rabbi lan utawi rahmate pangeran ingsun min dunubi tinimbang saking
piro-piro dosa ingsun iku ausa muluwi jembara. Jadi Abu Nawas ini mengatakan, saya itu kalau merenung berpikir, dosa saya itu teramat banyak. Akan tetapi kasih sayang Tuhanku atau kasih sayang Allah itu lebih luas, lebih jembar cara wong Jawa dibanding dosaku. Artinya menyiratkan bahwa wong dosane akeh yang apa itu jangan pernah putus asa karo pengapurane Gusti Allah, karo rahmati Gusti Allah. Jadi sepanjang mau bertobat pasti diampuni oleh Gusti Allah. Sekarang permasalahannya itu kan begini, kadang-kadang tobat mawon ora gelem. Tobat mawon ora gelem.